Ya, dan pemirsa, kami akan mengajak Anda sejenak untuk melihat perolehan suara untuk Pilkada DKI Jakarta. Nah, dilansir dari website resmi KPU terkini, suara yang masuk telah mencapai 99,93%. Dari paslon nomor urut 1 yaitu Ridwan Kamil Suswono mendapatkan suara sebanyak 1.717.245. Sementara paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kun Wardana sebanyak 458.886 suara. Dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno memimpin dengan 2.181.939 suara. Dari suara yang masuk dapat disimpulkan paslon Pramono Rano memimpin dengan 50,07%. Kemudian disusul dengan Ridwan Kamil Suswono dengan 39,40% dan Dharma Kun di 10,53%. Pemirsa, bagaimana progres rekapitulasi suara di Pilkada Jakarta? Kami sudah terhubung dengan rekan Elsha Casey di kantor KPU Jakarta. Selamat pagi, Elsha. Elsha, sudah sejauh mana rekapitulasi suara di Pilkada Jakarta, Elsha? Elsha? Baik, Elsie, bisa dengar suara kami? Menurut informasi yang kami dapatkan, Baik, maaf pemirsa, sepertinya ada kendala teknis. Melakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan, di mana pada tingkat kecamatan ini nantinya akan naik ke tingkat kota, kemudian setelah naik ke tingkat kota akan naik ke tingkat provinsi. Setelah diterima di tingkat provinsi ini, nantinya KPUD DKI Jakarta akan memproses dan baru akan merilis hasil real count. Adapun hasil real count ini dinyatakan oleh pihak dari KPUD DKI Jakarta, tepatnya pada kemarin sore melalui press conference ini sudah diterima jumlah suara C1 sebanyak 99%, artinya sudah hampir 100% semuanya jumlah suara C1 sudah diterima oleh KPUD DKI Jakarta. Adapun kami juga mendapatkan informasi bahwa pihak dari KPUD DKI Jakarta memutuskan untuk tidak merilis hasil dari real count melalui laman KPU DKI Jakarta dalam bentuk grafik maupun bentuk presentase. Hal ini untuk menghindari adanya perdebatan dari publik, tapi memang KPU DKI Jakarta sudah menerima suara hampir 100%, yaitu suara dalam bentuk C1. Kami juga mendapatkan informasi hal ini merupakan bentuk respon dari KPU DKI Jakarta terkait dengan adanya sejumlah paslon seperti paslon 02 dan juga paslon 03 yang sudah melakukan deklarasi, tapi mereka juga mengatasnamakan bahwa hasil deklarasi mereka ini berdasarkan dari real count KPU DKI Jakarta. Mereka menanggapi bahwa real count dari KPU DKI Jakarta ini belum dirilis secara resmi, nantinya baru akan dirilis selambat-lambatnya pada 16 Desember mendatang. Tentunya kami masih akan memantau dan juga akan melaporkan kembali kepada Anda seperti apa update dari KPUD DKI Jakarta terkait dengan rekapitulasi suara di Pilkada DKI. Kembali kepada Anda, Dila dan juga Baik, terima kasih laporannya. Elsa Casey melaporkan langsung dari Gedung KPU Jakarta. Selamat bertugas kembali. Baik pemirsa, kita ke informasi selanjutnya di mana sejumlah lembaga survei merilis hasil quick count terkininya. Nah, pasangan calon Pramono Anung Rano Karno unggul dari 4 lembaga survei. Sejumlah lembaga survei telah merilis hasil terkini quick count atau hitung cepat Pilkada Jakarta. Dari hasil survei Carta Politika, pasangan Ridwan Kamil Suswono meraih 39,25% suara. Paslon Dharma Pongrekun Kun Wardana meraih 10,60% suara.
Dan pasangan Pramono Anung Rano Karno meraih 50,15% suara. Hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI, pasangan Ridwan Kamil Suswono meraih 39,29% suara. Kemudian pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana meraih 10,61% suara. Pasangan Pramono Anung Rano Karno meraih 50,10% suara. Hasil quick count dari lembaga indikator juga menunjukkan keunggulan Pramono Anung Rano Karno sebesar 49,87%. Kemudian hasil quick count dari SMRC, Pramono Anung Rano Karno juga unggul dengan perolehan 51,03% suara. Pemirsa, untuk membahas terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 telah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif NetGrid Hadar Nafis Gumai. Selamat pagi, Bang Hadar. Selamat pagi Mbak Ardila dan Mbak Dila. Bang Hadar, ini bisa diberikan tanggapan nggak sih menurut Anda terkait pelaksanaan Pilkada pada tahun ini? Tentu saja bisa, tetapi apakah di semua aspek itu yang mungkin saya tidak mampu. Tetapi secara umum Pilkada telah berjalan dengan tidak ada korban ya kira-kira gitu. Secara umum kelihatan lancar begitu, terutama kalau kita lihat di hasil proses pemungutan dan penghitungan suara. Tetapi yang harus kita juga pahami bahwa ini hanya satu bagian, sekalipun ini bagian yang sangat penting, dan proses ini masih terus berjalan karena hasil itu yang resmi dan keluar dari otoritas penyelenggara itu masih membutuhkan waktu. Ada proses rekapitulasi yang berjenjang yang makan waktu kurang lebih 2 minggu. Nah, ini semua juga yang harus kita pastikan berjalan dengan tertib sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Memang kita mendengar dan ada seperti tadi di berita sebelumnya, saya kira itu sesuatu yang cukup memprihatinkan. Banyak aparat kita dan pihak ASN atau juga money politics, saya maksudkan aparat dan pihak ASN tadi ikut dalam ikut partisan ya di dalam proses ini, jadi netralitas mereka sebetulnya dipertanyakan begitu. Okay. Jadi itu saya kira gambaran umum yang saya tangkap. Detail-detail ada sebetulnya keterlambatan logistik sehingga proses harus dilanjutkan, masih belum selesai pemungutan penghitungannya, terutama di daerah di Papua. Ada kecil-kecil terjadi aksesibilitas TPS itu sebetulnya tidak terlalu baik, sehingga ada orang tua, orang yang penyandang disabilitas sehingga tidak bisa melakukan pemberian suaranya dengan terlayani baik misalnya. Nah, itu terjadi, ada surat suara yang tidak bisa lagi dirubah karena sebetulnya ada pasangan calon yang tidak memenuhi syarat, tetapi kemudian menjadi calon tunggal yang sebetulnya seharusnya ada surat suara dengan kolom kosong misalnya. Nah, itu akhirnya juga berdampak terhadap hak pilih dari masyarakat setempat. Ini scatter ya terjadi, tapi secara umum seperti saya sampaikan tadi. Terima kasih. Oke, baik. Kalau soal tadi Anda menjelaskan bahwa soal netralitas aparat dipertanyakan begitu ya dalam Pilkada Serentak 2024 ini, begitu. Bagaimana dengan kecurangan-kecurangan yang diduga terjadi begitu, Pak Hadar? Bagaimana Anda melihatnya sebagai peneliti dalam Pilkada kali ini? Apakah kecurangan ini masif dilakukan dalam Pilkada Serentak 2024 ini? Ya. Khususnya yang ketidaknetralan aparat ini, kemudian adanya money politics ya, itu memang persoalan yang sangat serius ya, khususnya yang terakhir ya di dalam pemilu dan pilkada kita. Jadi kita harus betul-betul mencari jalan ini, kita harus tata kembali supaya betul-betul di dalam penyelenggaraan pemilihan kita itu tidak hanya damai, artinya tidak ada ribut-ribut ya, tetapi juga harus bersih ya, di mana kita itu bisa memilih dengan leluasa
tanpa adanya satu iming-iming atau dasar yang sebetulnya tidak tepat kita bebani di dalam proses memilih, sehingga kita juga bisa memilih secara hitung-hitungan yang rasional untuk mendapatkan siapa sih di antara para calon ini adalah yang calon sangat mungkin menjadi pemimpin terbaik di daerah kita gitu. Tetapi kalau kemudian ini persoalan membeli suara, persoalan money politics ini luas sekali, akibatnya pilihannya itu akan bisa menjadi sebetulnya bukan cerminan dari pilihan sesungguhnya gitu dari masyarakat kita, dan itu akan berdampak kepada pemerintahan 5 tahun selanjutnya, karena kita dapatkan sebetulnya orang yang tidak tepat, orang yang sebetulnya punya niatan lain untuk menjadi pemimpin nantinya begitu. Nah, ini sebetulnya ada satu hal yang saya ingin angkat, yang saya sangat khawatir sebetulnya. Tadi saya katakan bahwa pemungutan penghitungan suara sudah selesai pada hari pemungutan suara tanggal 27 kemarin. Tetapi hasil itu masih dalam proses untuk ditetapkan secara resmi kemudian. Nah, dalam perjalanan ini juga sangat mungkin akan terjadi upaya-upaya yang memang menjadi rebutan kepentingan politik para peserta pemilu dan pihak-pihak yang memang memanfaatkan ruang untuk ikut campur, yaitu penetapan hasilnya gitu ya. Nah, sangat disayangkan sekarang ini penyelenggara pemilu kita tidak membuka hasil rekapitulasi sementara dari proses penghitungan suara ini. Nah, dengan tidak dibukanya ini, kemudian kita berada dalam ruang yang gelap ya. Memang terbantu ada pihak-pihak yang melakukan quick count misalnya, atau exit polling misalnya. Tapi kita semua memahami keterbatasan cara ini atau metode ini. Yang terbaik sebetulnya penyelenggara sendiri itu membuka data yang mereka miliki dengan disclaimer bahwa ini masih sifatnya sementara. Sebetulnya ini dilakukan di pilkada dan pemilu sebelumnya. Mereka punya teknologi Sirekap, sudah diperbaiki terus teknologinya. Tetapi menjadi pertanyaan besar, kenapa kali ini mereka tidak membuka data tersebut? Jadi menurut hemat saya, penyelenggara pemilu ini bisa menjadi pihak yang berpotensi ikut merusak situasi. Coba kita ambil contoh di DKI saat ini, semua masih bertanya-tanya apakah ini nanti akan ada putaran kedua pemilihannya atau selesai di putaran pertama dan seterusnya gitu. Nah, ini sebetulnya bisa dijawab dengan KPU membuka sendiri datanya, sekalipun itu data perkiraan sementara. Tapi Pak Hadar, kalau misalkan dari pantauan Anda ataupun dari observasi NetGrid, kan menggunakan aplikasi Jaga Suara 2024. Kalau misalkan dari observasi NetGrid ini, apakah adanya penggelembungan suara ataupun jual beli suara di lapangan? Kalau menurut catatan kami, itu tidak terjadi. Kami tidak mendapat informasi tersebut, karena begini, apa yang kami lakukan melalui Jaga Suara itu lebih terbatas mencatat dan mencoba memeriksa apakah hasil penghitungan suara di TPS-TPS itu ada yang keliru atau tidak, dan kemudian nanti dalam perjalanan rekapitulasinya itu juga ada perubahan-perubahan yang tidak sesuai atau tidak, tetapi bukan pada proses di TPS di mana misalnya ada penghitungan yang terjadi penggelembungan atau ada persoalan money politik dan seterusnya begitu. Itu yang kami cermati, dan hasilnya sebetulnya menurut catatan kami ini kelihatannya ada satu pasangan calon yang memang mencapai lebih dari 50%, 50%, yaitu satu pasangan calon dengan 50,07 ya pencapaiannya. Jadi sangat mungkin dari data ini memang kita tidak akan ada putaran kedua. Nah, tetapi seharusnya sekali lagi yang secara resmi mengumumkan bagaimana hasil sementara yang mereka kumpulkan yaitu penyelenggara sendiri. Itu seharusnya. Nah, sekarang ini mereka tidak mengumumkan, padahal mereka punya datanya semua 100% dengan cepat, dan saya yakini mereka sudah baca data itu dan sudah mereka kumpulkan.
tetapi mereka tidak buka. Nah, di sini sangat disayangkan tidak dilakukan oleh KPU kita sekarang. Berarti penghitungan suaranya dari pengamatan Anda di kanal Jaga Suara ini? Jaga Suara. Iya, Jaga Suara ini berarti cukup berjalan dengan baik gitu ya Pak ya? Ya, jadi tidak ada jadi yang kami lakukan adalah mengajak masyarakat untuk mengumpulkan foto-foto C hasil di TPS-TPS, dan kemudian kami juga mengambil foto-foto yang dikumpulkan di KPU, dan kemudian kami memeriksa kembali hasil-hasil foto-foto tersebut, dan kami baca dengan teknologi hasilnya seperti apa, dan kami tabulasi sehingga kami dapatkan angka yang seperti kami umumkan di jagasuara2024.org. Sekali lagi seharusnya KPU membuka ini. Sekarang menjadi pertanyaan, maksudnya apa KPU tidak melakukan kerja yang transparan ini? Baik, terima kasih banyak Pak Hadar Nafis Gumai selaku Direktur Eksekutif dari NetGrid. Semoga dengan diskusi kita tadi KPU ini mendengar dan melihat selalu serta-merta ini langsung membuka data-datanya ya. Terima kasih banyak Pak Hadar. Ya. Sama-sama, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat Mbak Atila dan Mbak Ila. Terima kasih. Api dengan cepat menghanguskan sebuah toko yang dijadikan tempat jualan berbagai jenis sepeda di Kompleks Bisnis Center Jalan Andi Pangeran, Petaradi, Kota Makassar. Banyaknya bahan mudah terbakar seperti ban sepeda membuat api dengan cepat membesar dan mengeluarkan asap hitam tebal dari balik ventilasi pagar bangunan ruko. Api baru dapat dipadamkan 3 jam kemudian setelah puluhan personil damkar diturunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun seluruh sepeda jualan dari berbagai merek ludes terbakar hingga menyisakan kerangka. Penyebab kebakaran diduga karena hubungan pendek arus listrik. Ya pemirsa, ratusan pelajar dan mahasiswa di kota Semarang, Jawa Tengah menggelar aksi demo kasus penembakan 3 pelajar SMK Negeri 4 Semarang oleh oknum polisi yang menyebabkan 1 pelajar tewas. Pihak kepolisian sudah memeriksa sejumlah saksi dan keluarga korban serta berencana melakukan ekshumasi untuk mengetahui penyebab kematian korban. Kisah di mana rakyat menangis sunyi di tangan yang pistol ini. Lihat pistol ini. Bukan kita hanya bisa menyaksikan ketika hukum terbaru. Ratusan pelajar dan mahasiswa di kota Semarang, Jawa Tengah menggelar aksi demo terkait kasus penembakan 3 pelajar SMK Negeri 4 Semarang oleh oknum polisi. Diketahui seorang pelajar SMK Negeri 4 Semarang berinisial GRO bersama 2 rekan lainnya menjadi korban penembakan oleh Aibda R hingga mengalami luka masing-masing di dada dan tangan. GRO tewas sementara kedua rekannya selamat. Dengan membawa sejumlah spanduk dan poster tuntutan bertuliskan protes, massa juga menggelar orasi, aksi teatrikal hingga pembacaan puisi. Di depan Mapolda Jawa Tengah, mereka memperagakan kejadian tragis itu sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Polisi yang harusnya menjadi penegak hukum, memberikan pengayoman, pengaman kepada masyarakat, tapi nyatanya apa? Ini adalah tindakan yang menyakitkan terhadap masyarakat, tindakan yang harus dihakimi oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Ini masalah nyawa, bukan soal barang yang dibeli dengan harga. Untuk mengkonstruksikan. Sementara pihak kepolisian masih terus menyelidiki kasus penembakan terhadap 3 pelajar yang dilakukan oleh oknum polisi anggota Sat Narkoba Polrestabes Semarang ini. Kini pelaku yakni Aibda R telah diperiksa dan ditahan. Saat ini penyidik juga tengah memintai keterangan keluarga korban dan akan melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam korban. Pemirsa, Sekolah Dasar Negeri 09 Kalideres, Jakarta Barat dibobol 2 orang pencuri. Sejumlah laptop dan juga komputer raib dibawa kabur pelaku.
Kamera CCTV sekolah merekam kejadian saat dua orang pria membobol pintu ruangan asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK SDN 9 Kalideres di Jalan Dan Mogot, Jakarta Barat. Usai berhasil membongkar pintu, pelaku kemudian mengambil sejumlah laptop dan komputer yang berada di dalam ruangan. Peristiwa yang terjadi pukul 2 dini hari ini dibenarkan oleh salah satu orang tua murid sekolah. Bahkan menurut informasi, sekolah ini sudah 2 kali mengalami pencurian. Warga mengeluhkan lingkungan sekitar kampung yang dianggap kurang aman. Baru tahu tadi pas ada wartawan mau nginput, emang kenapa ditanyakan? Itu ada kemalingan setahun 2 kali. Sudah mas ngerti. Bu, tapi untuk lingkungan di sini menurut Ibu aman nggak sih? Bagi saya ya, karena saya pernah korban juga ya. Korban pernah motor saya hilang, bagi saya kurang aman. Itu aja sih. Ibu hilang motornya di sini? Di sini. Dua motor, sekaligus 2 di hari yang sama, di jam yang sama. Pihak sekolah sendiri enggan memberikan keterangan terkait peristiwa ini dan mengaku sudah menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian sektor Kalideres, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, sebuah rumah indekos mewah digerebek polisi karena dijadikan tempat industri ganja sintetis di Bandung, Jawa Barat. Barang bukti ganja ditemukan petugas setelah disembunyikan di bawah tempat tidur. Anggota Polres Cimahi menggerebek sebuah home industri pembuatan ganja sintetis di sebuah rumah indekos mewah di kawasan Dago Pojok, Kota Bandung, Jawa Barat. Petugas mendapati 1 orang pelaku yang sedang meracik ganja sintesis. Saat penggeledahan, polisi menemukan ganja sintesis seberat 1 kg yang disembunyikan di bawah tempat tidur. Polisi juga menyita sejumlah alat produksi yang digunakan oleh pelaku. Saat diperiksa, pelaku mengaku belajar otodidak membuat ganja sintetis untuk dikirim ke sejumlah wilayah di Indonesia yang kini omsetnya mencapai puluhan juta rupiah. Kan kalau untuk bahan-bahannya yang bersangkutan itu memesan melalui JNE, kemudian yang bersangkutan meracik untuk tembakau sintetisnya di tempat ini, di sebuah kos-kosan di daerah Dago Atas. Mereka racik sendiri, bahkan mereka itu memvideokan bagaimana cara meracik tembakau sintesis yang mereka perjualbelikan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Nih kita ada informasi mengenai seorang kakek di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ditangkap polisi lantaran tega mencabuli bocah perempuan berusia 8 tahun. Ya, dan mirisnya pelaku diduga melakukan aksi bejatnya lebih dari 1 kali. Pria lansia berinisial HG hanya bisa pasrah saat digiring oleh petugas unit perlindungan perempuan dan anak Polres Maros. Kakek 68 tahun, warga asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, ditangkap setelah melakukan tindakan pencabulan terhadap bocah perempuan berinisial US umur 8 tahun yang merupakan tetangga pelaku. Dalam menjalankan aksi bejatnya, pelaku mengiming-imingi akan membelikan jepitan rambut untuk korban. Namun di saat korban datang ke rumah pelaku untuk menagih janji, pelaku langsung mengajak korban masuk ke dalam kamar rumahnya, kemudian mencabuli korban. Aksi bejatnya ini terbongkar saat sang ayah bersama tante korban mencari korban yang diketahui berada di rumah pelaku. Namun saat membuka pintu rumah, pelaku dan korban ditemukan tanpa busana. Di bawah umur yang disetubui oleh seorang kakek yang berumur 68 tahun di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. Pelakunya sekarang gimana, Bu? Sudah diamankan atau gimana? Pelakunya kita sudah amankan. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik unit PPA Polres Maros dan terancam dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman di atas 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengunjungi warga terdampak banjir di permukiman Kebonpala, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Dengan pengawalan dari pasukan pengamanan dan didampingi sejumlah jajaran camat Jatinegara serta Kelurahan Kebonpala, Jakarta Timur, kedatangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disambut antusias warga. Dalam kunjungan kali ini, Gibran meninjau warga terdampak banjir di permukiman Kebonpala, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Di lokasi ini, Gibran sekaligus mengecek kondisi para korban banjir yang berada di tempat pengungsian. Bahkan sebagian warga atau korban juga ada yang memilih bertahan di dalam rumah. Banjir dengan ketinggian hingga 3 meter merendam ratusan rumah warga di Kelurahan Cawang dan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Sejumlah warga dievakuasi menggunakan perahu karet dan diungsikan ke tempat aman. Belum berada di sini, kepala sana. Permukiman padat penduduk di RT 15 dan RT 02 RW 03 Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur terendam banjir dengan ketinggian mencapai lebih dari 3 meter. Banjir yang diakibatkan meluapnya aliran kali ini membuat aktivitas warga terganggu. Warga terdampak banjir mengungsi ke posko pengungsian sementara dan mengevakuasi sejumlah barang berharga. Akibat curah hujan tinggi dalam sepekan terakhir, banjir telah merendam permukiman warga hingga 4 kali. Udah 2 hari, pokoknya banjir udah 4 kali banjir seminggu ini. Cuman yang paling gede sekarang. Iya. Nah, itu. Di banjirnya datang jam berapa nih? Kalau malam datang dari masih sore ya, ada jam 5 udah datang, jam 5 udah datang banjir. Banjir juga merendam ratusan rumah warga di Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, dengan ketinggian air mencapai 3,5 meter pada Kamis pagi. Tingginya permukaan air yang terus bertambah membuat warga, terutama balita dan lanjut usia, dievakuasi dari dalam rumah menggunakan perahu karet. Warga mengungsi di Sekolah Dasar Negeri 01 Kampung Melayu dan mengevakuasi barang-barang berharga miliknya hingga debit air surut. Kawasan Kebonpala merupakan daerah yang kerap dilanda banjir pada musim penghujan. Warga berharap bantuan dari pemerintah di posko pengungsian sementara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, nekat menerjang banjir dengan kecepatan tinggi, 1 unit truk dirusak warga di Kelurahan Pekanlabuhan, Medan, Sumatera Utara. Akibatnya kendaraan rusak parah pada bagian depan. Kaca depan truk tanpa muatan ini pecah usai dilempari warga dengan batu di Jalan Komodor Laut Yos Sudarso, Medan Labuhan, Kota Medan. Kaca pecah akibat warga emosi lantaran truk terus melaju kencang di tengah banjir. Meski truk menjadi sasaran amuk warga, namun sopir tidak dihakimi sehingga ia bisa melanjutkan ke tujuan meski kaca depan rusak. Karena kenceng dia, dia tuh keceprat ke jalan, kena orang itu. Makanya dilempari. Jadi sopir tadi kayak mana, Pak? Ini lemparin aja selamat orang juga. Banjir yang terjadi akibat tanggul penahan air Sungai Deli jebol. Warga masih bergotong royong mengevakuasi barang-barang berharga dan memilih mengungsi ke tetangga yang lebih tinggi. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi penyelamatan dramatis dilakukan personel Polresta Deli Serdang saat terjadi banjir bandang di Desa Tumpatan Nibung. Bribtu Johannes Abdi Sibarani menyelamatkan seorang lansia 70 tahun yang terjebak banjir. Dengan
Kokoh berani, Bribtu Johannes Abdi Sibarani, personel Dalmas Sat Samapta Polresta Deli Serdang, selamatkan seorang lansia di ladang saat banjir menerjang desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batangkuis. Tanpa mengenakan alat bantu apapun, Bribtu Johannes menerjang banjir bandang setinggi 2 meter untuk selamatkan korban yang terjebak banjir. Bribtu Johannes kemudian menemukan korban sedang bertahan di permukaan tanah yang agak tinggi sebelum dievakuasi. Dibantu warga, Bribtu Johannes berhasil selamatkan korban. Korban sedang bekerja di ladang ketika banjir bandang setinggi 2 meter tiba-tiba menerjang setelah curah hujan tinggi sejak pagi. Aksi heroik Bribtu Johannes menuai banyak pujian dari masyarakat setempat. Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol Rafael Sandi juga memberikan apresiasi tinggi kepada Bribtu Johannes. Pihak Polresta Deli Serdang mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi banjir di musim penghujan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, diguyur hujan deras, jembatan yang menghubungkan 3 kecamatan di Babakan Madang, Kabupaten Bogor terputus. Warga membuat rambu-rambu agar tidak ada pengendara yang melintas. Kita kasih tanda. Tapi kalau yang kenceng di sana ini kalau malam pulang ke jalur bahaya. Belum langsung. Akses utama. Inilah video amatir warga saat membuat rambu-rambu di Jalan Puncak 2 dengan menancapkan pohon di tengah jalan lantaran akses penghubung 2 kecamatan putus tak bisa dilalui usai diguyur hujan deras di Kampung Cicadas, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Warga berinisiatif membuat rambu-rambu ini agar pengendara tak melintas dan dapat menghindari kecelakaan lalu lintas. Jembatan ini memang biasa digunakan warga untuk mengakses Kecamatan Babakan Madang dan Kecamatan Citerep menuju ke Kecamatan Sukamakmur. Akibat jalan terputus, warga harus menggunakan jalur lain yang lebih jauh. Kemarin jam 5 sebelum maghrib, jam 5 sebelum maghrib. Itu pada saat hujan deras apa gimana, Pak? Ya, hujan deras. Oh. Itu kalau ke sana kemana, Pak? Kalau ke sana ini kan jalur rencana jalur Puncak 2 yang ke Kota Kembang. Ke Kota Kembang. Iya. Atas peristiwa ini, warga berharap kepada pemerintah segera memperbaiki jembatan agar dapat bisa dilalui kembali. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, calon gubernur Maluku Utara nomor urut 4 Shirley Choanda dan Sarbin Sehe unggul atas 3 pasangan calon lainnya dalam perolehan suara pilkada Maluku Utara. Dan berdasarkan data lembaga survei indikator, Shirley Sarbin unggul 49,50%. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara nomor urut 4, Shirley Choanda dan Sarbin Sehe, sementara unggul dalam perolehan suara hitung cepat pemilihan gubernur Maluku Utara. Berdasarkan penghitungan cepat berbagai lembaga survei, Shirley Sarbin mendapatkan suara 49,50%, unggul signifikan atas pesaing terkuat paslon nomor urut 1, Husain Altingsyah, Asrul Rashid Ihsan yang mendapatkan suara 26,40%. Sementara rekapitulasi penghitungan suara dari KPU Maluku Utara akan dilakukan secara berjenjang hingga 16 Desember 2024. Shirley pun mengaku siap kalah dan siap menang dalam pemilihan Gubernur Maluku Utara 2024. Saya ikhlas, saya ikhlas dengan pilihan rakyat, saya siap kalah, saya pun siap menang. Dan saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh penyelenggara, pengawas pemilu, TNI Polri yang bertugas dari pagi hingga malam nanti. Shirley Choanda adalah istri dari mendiang calon gubernur Maluku Utara nomor urut 4 Beni Laos. Beni Laos meninggal dunia dalam insiden kebakaran kapal cepat di Pelabuhan Regional Bobong, Kabupaten Taliabu, Maluku Utara saat menuju lokasi kampanye. Kebakaran diduga akibat kelalaian saat mengisi bahan bakar kapal.
Shirley kemudian resmi maju sebagai calon gubernur Maluku Utara menggantikan suaminya, didukung oleh 8 partai politik yang sebelumnya mengusung suaminya. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Sementara itu pasangan calon nomor urut 2 di Pilbub Indramayu Jawa Barat, Luki Hakim Saifuddin, berhasil unggul berdasarkan hasil hitung cepat. Luki Saifuddin unggul 67,28%, jauh di atas para paslon lainnya. Ratusan simpatisan pendukung dan relawan pasangan artis Luki Hakim Saifuddin mendeklarasikan kemenangan paslon nomor urut 2 dalam pemilihan Pilkada Pilbub Indramayu berdasarkan hasil hitung cepat. Di mana berdasarkan hasil hitung cepat, paslon Luki Sae memperoleh suara 67,28%. Sementara pasangan Nina Agustina Tobroni memperoleh suara 25,62% dan pasangan Bambang Hermanto Kasan Basari memperoleh suara 7,10%. Atas pencapaian ini, Luki Hakim pun bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh partai pengusung, relawan hingga masyarakat Indramayu atas kepercayaan yang diberikan kepada dirinya untuk memimpin Indramayu 5 tahun ke depan. Tidak menggunakan money politik, ada kos-kos politik yang kita keluarkan untuk akomodasi, untuk operasional, tapi kami tidak membagi-bagikan uang, amplop, kami tidak lakukan itu. Dan ini bukti nyata, perolehan suaranya sangat banyak, masih ada relung di hati masyarakat Indramayu, di mana mereka, masyarakat Indramayu memiliki welas asih, kepedulian kepada masyarakat, kepedulian kepada Indramayu masa depan. Jadi mereka datang ke TPS, nyoblos tanpa diiming-imingi money politik, tanpa uang es, tanpa uang apapun. Mereka datang ke TPS dan nyoblos Luki Sae. Alhamdulillah, ini perolehan suaranya. Dengan keunggulan telak lewat hitung cepat, Luki Hakim dan Saifuddin diprediksi akan memenangkan Pilkada Indramayu 2024 1 putaran. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, tak hanya tokoh politik, selebritas juga turut meramaikan Pilkada 2024. Dan tak serta-merta popularitas membawa mereka pada kemenangan. Ada pula sebagian selebritas yang harus gigit jari karena kalah berdasarkan hasil hitung cepat. Pilkada 2024 tak hanya jadi ajang tokoh politik berebut kursi kepala daerah. Sejumlah selebritas turut meramaikan kontestasi ini. Sebagian dari mereka menyambut gembira hasil hitung cepat. Namun tak sedikit pula yang harus menelan kekecewaan. Calon Bupati Bandung Barat JJ Rici Ismail atau JJ Govinda yang berpasangan dengan Asep Ismail unggul dalam hasil hitung cepat. Suami Syahnas Sadika ini sujud syukur setelah melihat hasil hitung cepat dari berbagai lembaga survei. Mantan artis sinetron Ali Syakib yang maju bersama Dadang Supriyatna dalam pemilihan Bupati Bandung juga unggul dalam hitung cepat LSI. Dadang Ali mendapat 56,82% suara, mengalahkan pasangan Sahrul Gunawan dan Gun Gun Gunawan. Namun popularitas bagi selebritas ternyata tidak serta-merta membawa para calon memenangi pilkada. Penyanyi kondang Krisdayanti harus mengakui kekalahannya di Pilkada Kota Batu, Jawa Timur. Dari hasil hitung cepat, pasangan Krisdayanti Kresna Dewanata ada di posisi terakhir di bawah pasangan Nurrohman Heli dan Firhan Durudi. Selebritas kontroversial Vicky Prasetyo juga harus gigit jari di Pilkada Kabupaten Pemalang. Pasangan Vicky Suwendi kalah dari pasangan Mansur Bobi dan Anom Nurholes berdasarkan hasil hitung cepat. Popularitas memang jadi salah satu modal utama selebritas saat terjun ke dunia politik. Namun jangan sampai mereka yang menang hanya menggunakan popularitas sebagai alat kompetisi tanpa diikuti komitmen dalam memajukan daerah yang dipimpin. Beragam permasalahan dan tantangan harus mampu mereka selesaikan, paling tidak selama 5 tahun ke depan. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, klaim kemenangan versi hitung cepat Pilkada serentak 2024 terjadi di sejumlah wilayah. Di pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Selatan 2024, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Selatan nomor urut 1, Muhyiddin dan Hasnur Yadi Sulaiman berhasil unggul jauh. Dari penghitungan cepat oleh tim pemenangan, Muhyiddin Hasnur
Muhyiddin Hasnuryadi mengantongi perolehan suara 83,62%, sedangkan pesaingnya Acil Oda Rozani hanya memperoleh 16,38%. Tabulasi hasil hitung cepat itu didapatkan dari 70% data C1 yang ada di 4.841 TPS dari total keseluruhan 7.455 TPS di seluruh Kalimantan Selatan. Dari tabulasi yang kami bikin sendiri, ini hampir 1.088.982, dan sedangkan nomor 2 itu 219.752. Kalau persentasenya 83,21%, sama dengan 16,7%. Yang terus selalu. Sementara untuk pemilihan Kepala Daerah Cilegon 2024, pasangan Robinsar dan Fajar Hadi Prabowo mendeklarasikan kemenangannya di Asa Sports Center Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan data hitung cepat indikator politik, calon wali kota dan wakil wali kota Cilegon nomor urut 1 yang didukung Partai Perindo, Robinsar Fajar, unggul 51,36%. Sedangkan dua pesaingnya, Heldi Alawi mendapat 27,40% dan istri Uyun 21,23%. Meski demikian, pihak Robinsar Fajar mengaku akan tetap menghormati proses yang ada terkait penghitungan yang sah dari KPU. Ini menjadi amanah dan tanggung jawab yang besar, insya Allah dengan niat tulus, niat untuk mengabdi, niat untuk bekerja di masyarakat. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan. Kami tidak ada niat egosentris, semua yang baik akan kami lanjutkan, yang belum baik akan kami perbaiki. Semuanya semata-mata dalam rangka kemakmuran, kesejahteraan masyarakat. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan gaji guru yang berstatus ASN dan juga guru honorer non-ASN. Dan pengumuman tersebut disampaikan saat momen puncak Hari Guru Nasional yang berlangsung di Velodrome Jakarta. Meningkatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS dan P3K serta guru-guru non-ASN. Ucapan Presiden Prabowo Subianto ini disambut tepuk tangan meriah para guru yang hadir dalam acara puncak Hari Guru Nasional di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Kamis sore. Presiden Prabowo menegaskan gaji guru yang berstatus aparatur sipil negara atau ASN akan naik sebesar 1 kali gaji pokok. Sementara tunjangan profesi guru non-ASN akan naik menjadi 2 juta rupiah per bulannya. Tambahan gaji guru non-ASN ini berasal dari program sertifikasi guru. Artinya, tambahan gaji ini di luar gaji yang diberikan oleh sekolah asalnya mengajar. Selain itu, Presiden Prabowo juga sempat menangis mengingat orang tuanya yang juga merupakan seorang guru. Dan P3K serta guru. Kami paham, kami mengerti usaha kami, usaha Menteri Pendidikan Dasar Menengah, usaha Menteri Keuangan. Kami sadar apa yang kita berikan pengumuman hari ini belum yang saudara-saudara perlukan. Tapi ini adalah upaya kami dan ini akan kami upayakan terus. Sementara itu, pemirsa, para petani yang dikategorikan miskin di seluruh Indonesia akan mendapatkan bantuan pupuk jenis urea sebesar 10 ton per bulannya. Program ini bagian dari visi ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Gerakan Solidaritas Nasional bersama salah satu produsen pupuk jenis urea akan mendistribusikan puluhan ton pupuk gratis setiap bulan kepada petani di seluruh Indonesia.
Selain membantu petani Indonesia, kerjasama ini guna mendukung program Presiden Prabowo di bidang pertanian dan pengentasan kemiskinan. Gerakan Solidaritas Nasional akan bekerja sama dengan perangkat desa dalam mendata petani yang berhak mendapatkan pupuk gratis tersebut. Dan pupuk jenis pupuk yang dibutuhkan itu pupuk seperti ini. Nah, ini ada gratis. Gratis sebulan 70 juta coba. Ini kalau nggak ada batasnya kan kami GSN bisa membantu setiap desa setiap bulan 70 juta. Akan kami berikan dulu pada petani miskin. Jadi ini karena kenapa dibutuhkan? Karena ini pupuk pertumbuhan. Jadi untuk tanaman bisa tumbuh itu butuh nitrea atau urea. Sementara itu pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengingatkan aparat agar netral pada Pilkada serentak 2024. Hal ini disampaikan Kapolri pada Rakornas pemerintah pusat dan daerah di Sentul, Bogor, Jawa Barat pada 7 November 2024. Kemarin ada 398 perkara yang dilaporkan dan yang tertinggi terkait dengan menguntungkan dan merugikan pasangan calon. Yang kedua adalah money politik. Tentunya kita harus mengantisipasi bahwa di pilkada kali ini pun hal itu bisa terjadi. Oleh karena ini tentunya menjadi tantangan dari rekan-rekan semua supaya pelaksanaan pilkada ini betul-betul bisa berjalan dengan baik. Masalah netralitas, ini tentunya juga menjadi sorotan ASN, TNI Polri, tentunya disorot terkait dengan masalah netralitas. Hati-hati dengan ini, karena ini menyangkut kredibilitas rekan-rekan di lapangan. Kemudian, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memberikan ucapan selamat kepada kepala daerah yang unggul dalam kontestasi Pilkada serentak 2024 berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count. Sehari pasca pencoblosan Pilkada serentak 2024, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memberikan ucapan selamat kepada kepala daerah yang memenangkan kontestasi Pilkada. Jokowi menyebut menerima sejumlah panggilan telepon usai diumumkannya hasil perolehan melalui metode hitung cepat atau quick count Pilkada. Jokowi berpesan agar paslon yang memenangkan Pilkada agar tetap rendah hati dan jangan jumawa. Ia juga menyebut tahapan Pilkada tahun ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Seluruh tahapan Pilkada berjalan dengan baik dan saya dengar semua daerah jalan aman, lancar. Saya kira itu yang kita harapkan dan menunjukkan kematangan kita dalam berpolitik, dalam berdemokrasi. Saya kira sangat bagus sekali. Yang menang tetap rendah hati, jangan jumawa. Yang kalah pun nanti 5 tahun yang akan datang masih ada kesempatan untuk ikut lagi. Saya kira ya itulah kematangan kita dalam berdemokrasi. Jokowi mengatakan seluruh tahapan proses Pilkada serentak 2024 telah menunjukkan kematangan masyarakat dalam berpolitik dan berdemokrasi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.